Di dasar lautan, seorang penyelam tampan sedang bermain bersama ikan raksasa, diikuti penyelam-penyelam lainnya yang juga sedang menyelam dan terkejut. Dan sebagian takut yang melihat penyelam tampan itu bersama ikan besar. Sejenis hiu, tapi bukan. Bahkan penyelam tampan itu terlihat akrab seperti sedang bermain dengan binatang peliharaannya saja. Seolah tak memikirkan bahaya mengancamnya. Atau memang penyelam tampan itu sudah mengenalinya dan sudah terbiasa bersama ikan itu. Entahlah, yang jelas saat ini pemandangan penyelam tampan itu sedang berenang sembari mengelus-elus dan naik di atas tubuh ikan besar itu. Sekilas terlihat ngeri, tapi penyelam tampan itu terlihat menikmati. Menceritakan seorang peselancar dan seorang penyelam, surfing dan diving. Surf bekerja di salah satu pantai dengan ombak yang cukup tinggi. Diving sendiri bekerja di sebuah wahana air dan juga hobi menyelam. Dua-duanya suka bermain di air, terutama pantai dan laut. Dua-duanya juga sama-sama jomblo. Keduanya bertemu saat diving sedang jalan-jalan di pinggir pantai bersama temannya. Dan saat dive sedang duduk sembari menikmati es kelapa mudanya, sorot mata dive tertuju pada seorang cowok tampan yang sedang berselancar. Semua mata tertuju padanya, bahkan tak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun memperhatikannya dan memberi tepukan tangan ketika melihat skill peselancar itu saat berkejaran dengan ombak. 2 minggu kemudian, cekrek. Ngapain lu foto dia? Tanya snorkeling. Selalu keren. Apanya yang keren? Orangnya or skill surfingnya? Dua-duanya. Cobain lah. Cobain apa? Ya cobain surfing, masa cobain orangnya? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Belum tentu dia gay. Dan kalau gay pun, belum tentu dia mau. Lo ngeramein gue? Ya nggak juga. Iya gue tahu, lo selalu bisa dengan mudahnya dapetin cowok yang lo mau. Mau itu gay, mau itu straight. Ada aja cara lo buat dapetin. Tapi yang ini, gue ragu bro. Apa yang ngebuat lo ragu? Apa menurut lo dia straight? 50-50 bro. Kalau dari postur bodinya dan looknya sih gay banget. Six pack. Jendolanya juga lumayan. Tapi kan kita gak bisa lihat orang dari covernya. Kalaupun gay, tapi body gimana? Kelihatannya aja manly, macho. Begitu di kamar berdua, nunging juga tuh pantat. Gak masalah, gue kan vers. Gue suka banget sama doi. Tumben, lo suka sama orang, bilang sama gue. Biasanya gak pakai bilang, tahu-tahu kelon aja. Habis itu gak tahu kabarnya. Pokoknya ngilang aja. Selesainya ngasih tahu kalau habis ngebol. Sebenarnya gue udah ngincar dari sebulan yang lalu. Oh, pantes. Seminggu sekali lo ngajak gue jalan kemari. Taunya. Tapi by the way, ini baru pertama kali gue lihat lo kayak gini. Kenapa gak langsung lo sikat aja? Lama amat. Bukannya tadi lo selalu pede kalau dengan mudahnya mencari mangsa. Tunggu apa lagi? Kenapa jadi malah basa-basi kayak gini? Pakai ngincer-ngincer segala. Yang ini beda. Ya udah, sana deketin. Pura-pura aja minta ajarin surfing. Ya, baru saja diving berniat beranjak dari tempat duduknya, cowok peselancar itu menepi. Lalu dengan membawa papan selancarnya, berjalan menghampiri dive. Bukan menghampiri diving, lebih tepatnya menghampiri penjual es kelapa muda yang juga temannya. Surf, tadi ada cewek yang mau belajar surfing. Udah tak kasih nomormu. Sip. Ini es jeruk gue ya? Ya. Diving terkejut ketika cowok yang ternyata bernama Surf itu duduk di sampingnya. Apalagi tersenyum padanya. Sorry. Oh, silakan. Ucap diving saat Surf mengambil kursi plastik di belakangnya. Keren bro, surfingnya. Puji diving. Thanks. Kalau nggak keren, nggak mungkin lo diem-diem fotoin gue. Seketika diving terkejut dengan ucapan Surf. Kok lo tahu bro? Nggak perlu tahu, gue taunya dari mana. Nggak perlu diam-diam. Nih, kartu nama gue. Hubungi gue kalau mau privat surfing. Ucap Surf meninggalkan pantai. Thanks bro. Yuk balik, udah mau gelap.
Bentar, lagi sunset. Di rumah Surf. Ya, di kamar Surf sendiri, Surf sedang chattingan dengan ceweknya. Namun ketika sedang chattingan, sebuah pesan masuk dari cowok yang diam-diam memfotonya di pantai tadi. Surf tersenyum licik dan membatin di hati. Pasti homo. Mangsa baru. Lumayan. Selain bisa gue pakai boolnya, juga bisa gue manfaatin duitnya. Bro, kira-kira berapa nih kalau mau privat sama lo? Tergantung, mau privat biasa atau privat plus. Plusnya apa dulu nih? Keduanya pun lanjut ngobrol lewat telepon. 2 hari kemudian, di sebuah wahana wisata, Surf sedang mengajak ceweknya jalan-jalan. Itu karena ceweknya lagi pengen nonton pertunjukan teatrikal bawah laut. Dan setelah membeli tiket, keduanya pun akhirnya sampai dan duduk bersama. Seni pertunjukan itu sendiri sudah berlangsung setengah jam yang lalu. Dan ketika keduanya baru saja duduk dan menikmati makanan yang sudah disediakan free untuk pengunjung, suara pengunjung tiba-tiba saja riuh terdengar saat munculnya mermaid cowok yang tiba-tiba turun menyelam menyapa para pengunjung. Seketika semua pengunjung histeris, terutama pengunjung cewek, termasuk cewek Surf sendiri. Lebih terkejut lagi ketika Surf baru menyadari dan mengetahui jika sosok mermaid yang menjadi idola pengunjung itu adalah... Sayang, keren kan? Oh, iya keren. Ternyata kesini tujuannya mau lihat Putra Duyung tampan. Unik kan? Kalau biasanya lihat Putri Duyung, sekarang gantian. Lihat Mermaid Man. Bodinya bagus banget. Suka. Keturutan, fantasinya lihat mermaid cowok. Apa sih yang dilihat? Body six pack-nya? Jendolanya yang kelihatan itu? Kamu cemburu ya? Enggak juga. Rasanya juga sama aja. Gedean gue juga berani taruhan. Dan kalau gue jadi mermaid, juga gak akan kalah keren. Sayang aja, gue bukan tipe cowok yang suka cosplay. Dan meskipun anak laut, tapi gue gak suka nyelam. Kecuali nyelam ke lubang kenikmatan. Tapi apa salahnya sih sekali-kali kamu cosplay buat nyenengin aku? Emang lo mau gue cosplay kayak gitu? Iya ayang, please. Oke, next kita cosplay. Lo jadi Putri Duyung, gue jadi Putra Duyung. Lalu kita akan bercinta di dalam samudera. Beneran ayang? Yeay, makasih ayang. Ayang emang the best. Apa sih yang gak buat lo? Ucap Surf menggenggam tangan ceweknya sembari memperhatikan diving yang tak menyadari jika krusnya kini jadi salah satu pengunjung yang menontonnya. Di sebuah pantai, ya di pantai, namun di pantai yang berbeda. Bukan di pantai di tempat Surf yang biasa bekerja. Sore ini Surf yang sudah ready dengan papan seluncurnya itu sedang menunggu diving. Surf sengaja mengajaknya bertemu di sebuah pantai yang sunyi pengunjung dan dengan ombak yang sedang dan cocok untuk pemula yang baru mau belajar surfing. Surf meminta diving untuk menemuinya sendiri. Dan tak lama kemudian, HP Surf berbunyi. Dive menghubunginya. Lo di mana? Ini serius gak sih? Soalnya gue udah jalan makin lama makin sepi dari pantai utama. Serius? Jalan aja ke kiri terus. Ya, tak lama kemudian, setelah berjalan melewati bebatuan karang, diving menemukan Surf. Surf? Lo datang juga. Gak nyasar kan? Nyasar sih enggak, tapi lumayan bingung. Soalnya gue belum pernah ke pantai ini. Minum? Oh, thanks. Ucap Dive yang ternyata sudah disiapkan snack dan minuman juga tikar dan tenda kecil. Sebelum gue jelaskan cara bermain surfing untuk pemula, boleh gue nanya? Tentu saja. Gue pasti jawab. Kenapa lo tertarik pada berselancar? Padahal lo seorang penyelam. Seketika diving terkejut saat Surf mengetahui hobinya. Dan Surf tertawa saat melihat ekspresi Dive yang terkejut. Tahu dari mana kalau gue suka nyelam? Taulah, bukankah lo seorang Putra Duyung? Surf, lo kepoin gue? GR, enggak lah, kurang kerjaan aja. Jadi, gue tuh sempat nemenin cewek gue nonton seni pertunjukan bawah laut karena dia ingin melihat Putra Duyung tampan.
Dan lebih terkejut lagi ketika gue mengetahui jika ternyata putra duyungnya itu lo. Kenapa lo gak nyamperin gue? Padahal gue bisa nyapa lo dari dalam akuarium raksasa, biar nyenengin hati cewek lo. Sengaja emang, biar cewek gue gak kegeeran, terus kecantol sama putra duyungnya. Iya, selain putra duyung, gue juga penyelam. Bukan sekedar hobi, tapi gue juga punya komunitas yang bisa bermanfaat untuk laut. Dan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, seperti membersihkan laut dari sampah, menanam terumbu karang, bahkan membantu korban tenggelam jika dibutuhkan. Siapapun bisa gabung kalau tertarik. Wah, keren. Bisa, lo ajarin gue menyelam. Cewek gue minta gue cosplay jadi putra duyung, dan gue pengen kasih kejutan di ulang tahunnya nanti. Karena meski kita sama-sama pecinta olahraga air, penyuka laut, tapi gue kurang begitu suka nyelam. Bahkan sekalipun gue mampu surfing, tapi gue gak pandai berenang. Bisa berenang, tapi mungkin tak sepandai lo. Itu dikarenakan gue pernah mengalami trauma. Gue dan kedua orang tua gue pernah mengalami kecelakaan mobil yang terjun ke sebuah danau, sehingga kami sempat terjebak dalam mobil. Ayah gue sempat menghancurkan kaca mobil dan berhasil ngeluarin gue sebelum mobil tenggelam semakin dalam ke dasar danau. Namun dia dan ibu terjebak dan tidak dapat keluar. Tapi saat pertolongan datang, namun nyawa kedua orang tua gue gak terselamatkan. Turut berduka, jangan trauma, karena musibah datang kepada siapa saja. Iya, itu sudah lama dan gue udah menerimanya. Baguslah. So, jadi belajar menyelam buat cosplay putra duyungnya. Berapa privat menyelam? Free buat lo. Yakin? Free nih? Gak bayar? Bayar pakai yang lain aja. Deal. Tapi, lo belum jawab pertanyaan gue. Kenapa lo tertarik berselancar? Padahal lo seorang penyelam. Gue gak tertarik selancarnya. Gue tertarik sama lo. Sudah ketebak. Kalau begitu, ayo berselancar sama gue. Ucap Surf beranjak dari duduknya sembari mengulurkan tangan pada Dive. Dan Dive pun menerima uluran tangan Surf. Lalu keduanya berjalan menuju pinggir pantai sembari Surf menerangkan. Ya, Surf pun menjelaskan pada Diving bagaimana tata cara berselancar untuk pemula. Dan saat Surf menjelaskan, Diving tampak memperhatikan Surf dan menatap wajahnya dengan detail satu persatu, mulai dari matanya, hidungnya, bibirnya, yang jujur membuat Surf jadi semakin percaya diri karena Dive berhasil masuk ke perangkapnya. Siap? Siap. Set. Ya, Surf pun melepas kaosnya ke pasir, lalu mengajak Dive berjalan menghampiri ombak. Tubuh Surf yang maco itu dengan otot lengan yang gempal dengan membawa papan selancar itu membuat Diving tak sabar merasakan sensasi nikmatnya bercinta dengan cowok pemburu ombak itu. Pasti sangat nikmat. Ya, Dive pun menirukan instruksi Surf, dan Surf mengajari Diving dengan telaten. Mulai mengikat tali pengikat agar aman, lalu duduk di atas papan, lalu terlungkup menghampiri ombak dengan tendel atau mengayuh ombak, dan berdiri di atas papan selancar. Dan ketika Diving berhasil menghampiri ombak dan berusaha memainkan papan selancarnya mengikuti ombak, Dive jatuh. Namun Surf berusaha menyemangati, dan karena sudah berkali-kali jatuh, Surf yang gemas itu pun menghampiri Dive, mengikatkan tali juga pada kakinya dan naik berdua di papan selancar bersama-sama, yang membuat jantung Dive berderu kencang, sekencang deruan ombak yang semakin sore semakin pasang dan membesar. Jangan grogi, santai, jangan takut ombak, tenang aja. Gue bukan grogi karena ombak, gue grogi karena deket sama lo. Tekuk lutut, bungkukan punggung lo, dan bersiap. Siap? Set. Seketika tangan kiri Surf memeluk perut Dive, tangan kanannya menahan punggungnya. Ombak pun datang dan wow, pure, keren. Seketika Dive berteriak kencang saat berhasil mengarungi ombak dan tak jatuh karena bersama pawang ombak. Ya, keduanya berkali-kali melakukannya berulang-ulang hingga ada sebuah ombak yang cukup besar tiba-tiba menghantam keduanya dan
Piur. Keduanya jatuh, namun keduanya tak ada yang panik. Selain keduanya aman karena kaki keduanya terikat di tali pengikat papan, keduanya juga bisa berenang. "Are you okay?" tanya Diving, memastikan Surf dan berenang menghampirinya. Itu karena sebelumnya Surf bercerita jika ia tak terlalu pandai berenang karena sebuah trauma. "Ini ombaknya lebih tenang, belum seberapa dibanding ombak-ombak yang pernah gue arungi." Seketika Dive menarik dan mengangkat lengan bawah Surf, yang membuat Surf menatap Dive. Entah mengapa, tarikan tangan Dive itu mengingatkannya percis saat kejadian ia tenggelam di danau, di mana orang yang menolongnya dengan cara menarik lengan bawah tangan kanannya. Sama persis dengan apa yang dilakukan penolongnya saat kejadian itu. Ingatannya benar-benar flashback ke masa lalu. Surf benar-benar serasa aneh saat bertemu dengan Dive. Dive sepertinya sangat terobsesi padanya. Meski Surf kini tengah menganggap Dive mangsa, tapi mangsa kali ini terasa sungguh berbeda dan terasa istimewa. "Surf, jangan pernah menyepelekan ombak yang tenang, karena ketika lengah, lo bisa tergulung. Juga jangan pernah menyepelekan laut yang tenang, karena lo gak akan pernah tahu seberapa kuat arus laut di dalam sana. Kalau lo gak mau ketarik dan masuk tenggelam ke dasar samudra." Dek. Seketika Surf tersenyum. "Terima kasih Putra Duyung. Kini waktunya gue berselancar di tubuh lo." Seketika Surf mengangkat tubuh Putra Duyung, idola ceweknya itu, dan membawanya naik ke atas papan selancarnya. Lalu keduanya lanjut berciuman di atas papan selancar. Surf memberikan servis privat plus pada Putra Duyung tampan ini. Dan entah mengapa, meskipun berkali-kali Surf bercumbu dengan Boti, namun entah kenapa sensasi bercumbu dengan Dive ini begitu nikmat. Apalagi respon ciumannya berbeda dengan yang lain. Jika biasanya cowok lain membalas ciumannya dengan beringas, juga kadang ada Boti yang ketika dicium pasif, namun tidak dengan Dive. Ciuman Dive mengikuti gelombang ombak yang datang. Ciumannya begitu beritme dan begitu nikmat. Rasa bibir keduanya asin akibat ombak air laut yang menghujani keduanya. Surf melepas kaos Dive, hingga kemudian keduanya tergulung ombak. Namun begitu keluar dari ombak, posisi keduanya sudah saling tindih di atas papan selancar dengan posisi Surf menggenjot Dive di bawahnya. Lalu tak lama kemudian, Surf membalikkan tubuh Dive dengan posisi telungkup di atas papan, lalu kembali menusuknya dari belakang, hingga kemudian lagi-lagi gelombang ombak menghempaskan papan seluncur yang membuat keduanya terombang-ambing di hempas kenikmatan. Akhirnya gue bisa ngerasain difak sama pemburu ombak plus pemburu bool. Oh ya, sudah berapa bool yang lu pakai berselancar? Gak kehitung, tapi baru pertama ngerasain enaknya bool Putra Duyung. Asoy juga, dasar cowboy paradise, playboy paradise, play bool. Gue gak nyangka cowok yang jadi fantasi cewek gue malah boolnya gue pakai. Dia gak tahu kalau Putra Duyungnya Botita. Jangan menghina gue. Kalau buat mundurin cewek lo, gue mampu. Jangan ngimpi. Gak ada Boti yang nafsu sama Meki. Gue Boti multifungsi. Dasar Duyung halusinasi. Rasakan ini. Oh, Surf. Berdiri. Tekuk lutut lo. Bungkuk dan seimbangkan. Pure. Ya, Surf memeluk perut Dive. Papan selancar itu kini bergoyang ke kanan dan ke kiri, mengarungi ombak ke sana kemari. Lalu Surf melepas batangnya, kemudian membalikkan tubuh Dive dan menggendongnya, sembari menekuk lututnya dan sedikit membungkuk. Posisinya seperti menimang bayi. Ini membuat Dive melihat 3 view sekaligus. Wajah tampan Surf, langit senja, dan ombak yang datang memayungi keduanya. Sensasi bercinta dalam gulungan ombak membuat sesuatu di dalam sana hendak keluar. Dan benar saja, timbangan tangan Surf mengayun kencang, hentakannya semakin mengeras. Hingga kemudian, Dive! Surf! Mantap!
Kira-kira kalau manusia kawin sama duyung, anaknya jadi apa ya? Jadi ikan boti. Thanks ya, Day. Senang bisa kenal lo. Senang apa puas? Senang, puas, dan hari ini sangat menakjubkan karena bisa ngeboolin putra duyung. Kalau mau lebih menakjubkan lagi, next gue tunggu lo nyelam bareng sama gue. Oke, deal. Ya, keduanya kembali berciuman di sela-sela matahari terbenam. Di rumah snorkeling. Di rumah Snort sendiri, Snort sedang menunggu Dave datang. Dan benar saja, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dan dengan wajah semangat, Dave menghampiri sahabatnya. Dave, weh, gimana selancarnya? Sukses gak? Gak bisa ngomong. Bisu loh. Ya emang, gue gak bisa ngomong. Bisanya cuma mendesah, teriak, menjerit. Tapi sedesah-desahnya, seteriak-teriaknya, sengejerit-ngejeritnya, tak ada yang mendengar. Karena suara kita berdua tertutup ombak. Dan hanya kita berdua saja yang mendengar dan yang merasakannya. Keren. Terus, next, gimana kelanjutannya? Apakah akan berakhir seperti biasa? Akan berakhir begitu saja? Seperti yang sudah-sudah? No, lanjut. Bahkan dia minta gue buat ngajarin dia nyelam. Serius? Kok bisa ujuk-ujuk gitu? Iya, katanya sih mau cosplay buat ngasih kejutan ceweknya. Dan lo tahu nggak? Ceweknya tuh ternyata penggemar gue. Plot twist nggak tuh? Wah, kok bisa? Iya, karena sebelumnya Surf nganterin ceweknya nonton teater gue. Dan disitulah dia tahu gue. Dan lo tahu nggak? Dia kasih gue gelang motif selancar. Keren nggak? Keren. Kayaknya lo suka banget ya sama dia. Kelihatan banget dari muka lo. Suka banget. Berharap dia putus dari ceweknya. Dan kita bisa pacaran. Tapi halu. Tuh Ben, baru kali ini lo ngarep cowok sampai putus sama ceweknya. Biasanya gak segitunya. Asal bisa nyicipin, bye. Tapi beda sama yang ini. Tapi saran gue, jangan terlalu cinta terlalu dalam. Apalagi sedalam lautan. Sekalipun lo penyelam, tetap aja akan tenggelam. Iya juga sih. Tapi gue bilang, yang ini spesial. Bahkan saking spesialnya, dia cowok satu-satunya yang akan gue kenalin dengan Bobby. Kalau dia takut gimana? Gak akan, pasti seru. Tapi aneh, sudah beberapa hari ini gue gak nemuin dia. Kemana ya? Lagi jalan-jalan kali. Healing, emang kita aja yang healing. Iya kali, semoga aja pas Surf ada dia muncul. Tapi menurut lo, dia suka gak sama lo? Kalau urusan bool sih, gue yakin dia suka. Tapi urusan hati, gue belum yakin. Tapi kan ada istilah, dari mata turun ke hati, dari bool naik ke hati. Anjay. Di kamar Surf sendiri, Surf baru saja pulang. Surf kesal karena kalah taruhan. Dengan sedikit sempoyongan karena setengah mabok, Surf jatuh di ranjang. Surf stres, uangnya habis karena kalah judi. Apalagi sebentar lagi ulang tahun ceweknya. Dan harus memberi kejutan dan hadiah untuk ceweknya. Tapi malah kalah judi. HP Surf berbunyi. Dave menelponnya. Ada gerangan apa putra duyung malam-malam mencariku? Apa kamu rindu kutunggangin di atas kapal selancarku? Lo mabok ya? Dikit. Lo lagi di tempat dugem? Enggak, di kamar. Lo mabok sama siapa? Sendiri. Gue stres. Stres kenapa, Surf? Kalau lo butuh cerita aja. Percuma. Sekalipun gue cerita, lo gak akan bisa ngasih solusi ke gue. Karena gue gak butuh cerita, tapi gue butuh duit. Ucap Surf mulai beraksi. Duit. Gue abis kena tipu teman gue sendiri. Sialan tuh orang. Mana bentar lagi cewek gue ulang tahun. Gue butuh duit buat kasih dia surprise. Mana gue udah janji mau cosplay putra duyung, beliin kado buat doi. Keparat emang temen gue. Giliran susah, gue tolong. Udah ditolong, nipu, brengsek. Yang lain juga sama.
Di saat butuh bantuan, gue ada. Giliran gue kayak gini, mereka ngilang. Gak ada yang peduli. Gue gak percaya lagi. Gue gak percaya orang lain. Teman lama saja bisa berkhianat, apalagi kenal sama orang baru. Don't trust anyone. Seketika Dave panik saat mendengar Surf tak percaya lagi dengan seseorang, apalagi orang baru. Dan karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini, ya inilah waktu yang tepat untuk mengambil hati cowok peselancar kesayangannya itu. Kapan lagi Davey bisa memanfaatkan waktu yang tak akan terulang kedua kali ini? Dave akan melakukan segala daya dan upaya agar mendapat kepercayaan Surf lagi. Karena jika Dave sampai melewatkan kesempatan ini, maka Surf akan batal menyelam bersamanya. Jangankan menyelam, bahkan tak akan sudi bertemu Dave lagi. Dan Dave harus menerima kenyataan kehilangan Surf. Namun jika Dave bisa berhasil mendapatkan kepercayaannya, bisa pula Dave mendapatkan hati dan cintanya. Dave pun, yang iba itu pun masuk ke perangkap Surf. Berapa uang yang lo butuhin sekarang, Surf? Katakan. Kalau gue ada, gue kasih. Seketika Surf tersenyum licik. Akhirnya duyung bodoh itu masuk ke dalam perangkapnya. Tanpa disadari, putra duyung itu masuk ke dalam permainan drama teatrikal Surf. Gue bukan preman. Gue gak akan malak orang yang memang sungguh-sungguh berniat nolongin gue. Apalagi orang itu tulus buat nolongin gue. Gue pastiin orang itu akan jadi orang spesial. Gak usah panjang lebar. Kirim nomor rekening lo sekarang juga. Seketika Surf tersenyum puas. Di kamar Dave. Pagi ini, Diving sedang bersiap menuju ke salah satu pantai favorit tempat ia biasa menyelam. Dan hari ini akan jadi hari yang paling menyenangkan di hati Diving. Karena siang nanti, Dive akan menyelam dengan cowok yang berhasil membuatnya tergila-gila. Dan begitu Dive hendak berangkat, HP-nya berbunyi. Surf menelponnya. Kenapa lo kasih gue sebanyak ini? Gue emang lagi butuh duit, tapi gue dalam keadaan mabok. Jadi gue ngelantur. Harusnya jangan lo tanggepin omongan gue yang ngawur. Justru terkadang orang mabok itu bukan ngawur, tapi jujur. Tapi serius Dave, ini banyak banget. Gue gak enak sama lo. Gue kayak utang budi. Gimana kalau utang body? Bayar aja pakai body lo. Enggak, gue serius nih. Gue gak enak sama lo. Gue juga serius. Udahlah, gak usah munafik. Gue tahu lo lagi butuh duit. Daripada drama, mending lo siapin diri. Dan gue tunggu di pantai jam 9. Gue udah siap. Gak perlu nunggu jam 9. Sekarang juga gue jalan. Seketika Dave sumringah. Dave pun yang tak sabar itu. Dan dengan membawa peralatan skubanya, kini berangkat menuju pantai. Di rumah Surf. Paket. Ya, akhirnya pesanan kostum mermaid yang nantinya akan dipakai cosplay untuk kejutan ulang tahun kekasihnya itu akhirnya datang juga. Tinggal memikirkan kado untuk kekasih hatinya. Surf memang bermain dengan banyak lelaki, namun itu semuanya terpaksa ia lakukan karena mencari keuntungan semata. Karena bermain dengan lelaki, selain nikmat juga sangat menguntungkan baginya. Sejujurnya, Surf adalah tipe setia. Dari sekian banyaknya cewek, hanya kekasihnya saat inilah yang membuatnya luluh. Itulah mengapa Surf akan melakukan segala cara untuk membahagiakan orang yang ia sayangi, tanpa memikirkan resiko yang akan ia hadapi. Yang bisa jadi bumerang untuk dia sendiri. Apalagi pertemuannya dengan Dave, yang sejauh ini Surf baru menemukan cowok yang masuk ke dalam umpannya, tapi tak seroyal dia. Bahkan memberikan uang cuma-cuma dengan nominal yang fantastis jika dibandingkan dengan boti-boti sekali pakai yang biasa ia pakai. Surf yang menjalani profesi semi gigolo itu merasa bangga. Di samping itu, Surf merasakan hal yang berbeda dari Dive yang tak ia temukan dari cowok-cowok lain. Entah apa itu, tapi jika dilihat dari sorot matanya, Dive tak hanya sekedar have fun saja, tapi benar-benar menginginkannya. Ya, sebisa mungkin Surf mengendalikan diri agar jangan sampai terbawa. Tapi jika mengingat teriakan saat menyebut nama Surf dan desahannya di antara deburan ombak-ombak saat berselancar kemarin,
seolah membuat Surf ingin merasakan lagi hangatnya lubang putra duyung itu. Di pantai sendiri, diving dan snorkeling baru saja sampai. Diving bertemu dengan penjaga pantai yang biasa ia kenal. Tumben berdua aja, yang lain pada kemana? Bertiga kok, nanti ada orang baru yang mau belajar nyelam, ucap Dive. Orang spesial maksudnya bro. Yang nyelam mereka berdua, gue enggak, ucap Snor. Cih, tumben. Kalau gitu, gue nitip bentar pusko ya, gue mau pulang bentar. Oke, ya tak lama kemudian, sebuah motor datang. Surf yang dengan memakai kaos tanpa lengan itu datang juga. Tepat waktu bukan? Dive pun tersenyum. Kalau gitu gue jaga dulu ya bro, enjoy. Mau kemana bro? Tanya Surf pada Snor. Jaga pos. Oh iya, ya Snor pun masuk ke pos meninggalkan keduanya. Sudah siap? Sangat siap, ucap Surf percaya diri. Dan dari dalam pos sendiri, Snor senang melihat sahabatnya akhirnya menemukan tambatan hati, meskipun belum jelas hubungan keduanya. Setidaknya, melihat sahabatnya tak gonta-ganti pacar lagi membuat Snork lega. Snork pun membatin dalam hati. Senang banget gue lihat lo bisa jatuh cinta juga, Dive. Moga-moga aja cinta lo gak bertepuk sebelah tangan. Dan awas aja, kalau si Surf main perasaan lo yang udah berkorban, kasih duit segitunya, gue sumpahin kualat lo. Ya, dari pos sendiri, Snork melihat Dive yang sedang melatih pernafasan, membriefing dan juga membantu memakaikan alat scuba. Lalu Dive terlihat memanggil kapal boot dan keduanya pun diantar ke tengah laut. Dan begitu kapal berhenti, tampak keduanya melambaikan tangan pada Snork. Dan pure, keduanya pun nyemplung. Semangat! Di dalam laut sendiri, awalnya Surf sedikit takut karena mengingat kejadian masa lalunya yang membuatnya trauma. Namun setelah menyelam dan melihat keindahan alam bawah laut yang penuh biota dan terumbu karang yang indah, ditambah ada seseorang yang menuntunnya, membuat rasa trauma itu perlahan memudar. Bahkan Surf dengan lincahnya berenang, berputar-putar juga menyentuh terumbu karang. Namun Dive memberi kode agar tak merusaknya. Surf pun mengerti. Dive seolah mengajaknya berenang lebih ke dalam lagi. Dan tak lama kemudian menemukan sebuah celah seperti goa. Dive pun menyuruh Surf diam di sana dan berpose. Hingga kemudian, krek. Seketika Surf terkejut saat Dive memfotonya. Cekrek. Keduanya berfoto selfie. Lalu setelah itu, keduanya saling menatap. Entah apa yang dibicarakan keduanya. Yang jelas, Surf tiba-tiba membentuk tangannya berbentuk love yang membuat Dive senang. Lalu Surf menarik pinggang Dive dan seolah memeluknya. Cups. Keduanya berciuman sepersekian detik melepas oksigennya lalu kembali memasangnya lagi. Kemudian keduanya saling menyentuh satu sama lain. Hingga entah bagaimana caranya, Surf tiba-tiba mengeluarkan dan menunjukkan batangnya pada Dive. Dan seolah paham maksud Surf, Dive pun melepaskan celananya. Surf tak dapat mengedipkan mata saat bokong putra duyung yang sedang cosplay menjadi penyelam itu kini terpampang dan menungging di depannya. Diving yang berenang itu seolah menggoda Surf agar mengejarnya. Bokong itu sangat menggoda. Tak hanya Surf yang tergoda, ikan-ikan kecil saja terlihat menghampiri bokong Dive dan terlihat mencocol-cocolnya. Anehnya, Surf heran mengapa dia tak kegelian dan terlihat biasa saja. Surf pun mengejar bokong duyung itu. Gerakan bokong yang melenggak-lenggok itu semakin menantang Surf untuk ikut menyocolnya. Surf dengan lincahnya mengejar Dive hingga kemudian akhirnya, Surf berhasil mencocol dan menunggangi putra duyung alias penyelam tampan itu. Rasanya luar biasa, bercinta di dasar laut dan disaksikan oleh ikan-ikan seperti ini. Surf merentangkan kedua tangan Dive, lalu keduanya berpegangan tangan sembari berenang. Ikan-ikan sarden yang kecil mungil tiba-tiba datang seolah menari mengelilingi keduanya. Dive pun melenggok ke kanan, melenggok ke kiri. Sampai kadang copot-copot keluar masuk karena tak sanggup mengimbangi setiap lenggokan Dive. Dan ketika milik Surf lepas dan hendak memasukkannya lagi, namun Dive kembali kabur menggodanya. Hingga tiba-tiba ombak dari dasar laut terasa menerpa keduanya. Namun Dive yang melihat Surf yang panik itu seketika memberitahu seolah menyuruhnya tenang. Hingga kemudian
sesosok ikan raksasa bernama Bobby itu menghampiri Dive. Seketika Surf hendak kabur ketika melihat mulut ikan raksasa itu terbuka seolah hendak menelannya mentah-mentah. Tapi saat mau kabur, Surf melihat Dive malah terlihat bermain-main, mengelus dan memeluknya. Dan anehnya ikan itu diam, meski matanya seolah menatap Surf tajam. Hingga Dive seketika berenang menghampiri Surf, lalu menariknya dan membawanya mendekati Bobby. Surf ketakutan, namun Dive mencoba menenangkannya dan mengenalkannya pada Bobby. Ya, ikan raksasa itu benar-benar takluk dan luluh pada Dive sampai membuat Surf terkejut dan semakin yakin jika Dive benar-benar putra duyung. Dive menarik Surf dan membawanya naik ke atas punggung Bobby. Lalu Dive seolah menjelaskan jika ikan raksasa ini adalah sahabatnya, sembari tangan Dive memainkan milik Surf yang sempat layu karena ketakutan pada Bobby. Dan setelah berhasil membangunkan ikan Surf, Dive tiba-tiba setengah jongkok bersandar di sirip Bobby itu, lalu membuka dan membelah bokongnya sendiri, seakan mempersilahkan Surf masuk, hingga kemudian keduanya pun bercinta di atas ikan Bobby. Benar-benar ekstrim, apalagi ketika Dive memegang kuat-kuat sirip itu, membuat tubuh Bobby tiba-tiba saja bergerak, yang membuat Surf panik lagi dan hendak mencopot miliknya. Namun Dive menahannya dan memberi kode "It's okay". Surf pun yang keenakan itu melanjutkan lagi. Keduanya bercinta menaikin Bobby yang kini berjalan mengarungi samudra. Surf benar-benar dibuat tenggelam di lautan dan tenggelam di lubang penyelam tampan. Semakin kencang sodokan Surf pada Dive dan semakin kencang pegangan tangan Dive pada sirip Bobby, semakin cepat pula laju renang Bobby sampai membuat tubuhnya berguncang ke kanan dan ke kiri, berputar-putar seperti komedi putar, sampai membuat bokong Dive bergetar, sampai Surf tak tahan dan ingin cepat keluar. Tak hanya bokong Dive yang terasa bergetar, tubuh Bobby juga tiba-tiba bergetar. Keduanya juga turut merasakan, dan Dive yang menyadari jika tubuh Bobby yang bergetar itu adalah ciri-ciri bahaya yang mengancam. Takut-takut ada predator lain yang bisa membahayakan keduanya, Dive mencoba melepas genjotan Surf. Namun Surf yang merasa nanggung dan sudah di ujung itu tak tahan lagi, hingga kemudian seketika Bobby tiba-tiba menghempaskan keduanya sampai keduanya terpental di lautan. Lalu Bobby tiba-tiba saja pergi menghilang dan Dive mengajak Surf agar segera kembali ke permukaan. Namun belum saja kembali, Bobby tiba-tiba saja kembali dengan mulut terbuka dan taring tajam yang menganga, juga sorot mata yang marah kini memutari keduanya yang sedang berpelukan, hingga kemudian, "Bobby, jangan! Bobby, jangan lakukan itu! Bobby!" Set. Seketika air laut yang tadinya berwarna biru itu kini menjadi merah darah. Di posko penjaga pantai, di posko di pinggir pantai sendiri, Snork yang terlalu lama menunggu Dive dan Surf itu bosan. Sudah lebih dari 1 jam. Biasanya Dive tak pernah selama ini menyelam. Palingan durasi 30 menit, apalagi jika bersama pemula. Tapi kali ini sungguh sudah kelewat batas. Snork kembali positive thinking. Snork mengira mungkin karena keduanya masih betah berlama-lama berduaan di dalam sana. Harap maklum karena sedang jatuh cinta. Snork yakin jika sahabatnya itu bisa mengatasinya, karena tidak mungkin Dive membahayakan nyawa orang yang dicintainya. Dan ketika sedang asik main game, penjaga posko tadi kembali, namun dengan ekspresi yang panik. "Snork, Snork, ada hiu terdampar. Paus. Gak tahu apa. Yang jelas ikan raksasa. Dan makan orang. Sepertinya makan pemancing atau nelayan." "Tahu dari mana kalau dia makan orang?" "Ada tangan nyelip di mulutnya. Kalau gak percaya, lihat aja. Ayo, antar gue ke sana. Ayo." Ya, keduanya pun naik motor di mana lokasi ikan itu terdampar, yang hanya sekitar 500 meter tak jauh dari lokasi posko jaga pantai. Dan begitu keduanya sampai, sudah banyak warga yang berkerumun melihatnya. Snork yang penasaran itu seketika berlari, dan begitu sampai dan melihat satu tangan yang keluar dan nyangkut di taring ikan itu. Dek. "Bobby!" Seketika Snork tak dapat berkata-kata. Snork ingin berteriak, tapi tak mampu saat melihat gelang papan selancar yang melingkar di tangan yang mengintip itu. "Dive!" "Hah? Dive? Maksud kamu
Seketika petugas dibantu warga mencoba mengevakuasi dan membuka mulut ikan itu dengan gergaji. Sebagian warga bersiap mengabadikan, dan begitu gergaji itu mulai membelah mulut dan tubuh ikan itu. Dek, Dive, itu kamu, teriak penjaga pos terkejut saat melihat jasad yang sudah terpisah dan terbelah bersama dengan tabung oksigen di dalamnya. Bobby, kenapa lu tega, Bob? Kenapa lu makan temen lu sendiri? Kenapa?